Baik, Pak Laude dengan Pak Tauhid, sudah bisa kita mulai? Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Laude. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya Pak Laude M. Syarif, PhD, dan Bang Tauhid. Saya panggil Bang Tauhid, nama lengkapnya Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, atas waktunya untuk bergabung bersama kami di Merdesa Talk Series 4 ya. Sebenarnya Merdesa Talk Series 4 ini yang kami gelar kali ini bertopik tentang potensi korupsi di tengah pandemi COVID-19. Ini masukan dari beberapa teman-teman kita yang sudah menyaksikan Merdesa Talk Series 1 sampai 3 kemarin. Kemudian alhamdulillah melalui komunikasi dengan Pak Suwito, saya bisa kontak dengan Pak Laude M. Syarif, PhD, yang sekarang ini sebagai Executive Director at the Partnership for Governance Reform in Indonesia. Dulunya kita kenal, beliau adalah salah satu komisioner di KPK. Jadi saya kira sangat sesuai dengan konteks diskusi kita sore hari ini mengenai potensi korupsi ya di tengah pandemi COVID-19. Kemudian kedua, saya juga menghubungi Pak Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Kajian beliau sangat luar biasa kritis dengan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang sampai hari ini mungkin apakah tepat atau tidak sasaran mengenai BLT dan sebagainya. Yang jelas dua narasumber kita kali ini, para peserta Merdesa Talk Series 4, sangat kompeten untuk membedah mengenai potensi korupsi yang memungkinkan terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kegiatan Merdesa Talk Series 4 ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, didukung oleh Petani Muda Indonesia, kemudian Plasma Institute, Forum Wacana Pasca Sarjana IPB, Forum Mahasiswa Pasca Sarjana IPB, kemudian KSPR, kemudian SPR, Saspir, dan Agri Quran. Ya. Mereka selalu konsisten untuk kemudian menyampaikan isu-isu terkini yang bisa kemudian kita bedah di dalam Merdesa Talk. Ya. Baik, sebelum saya mempersilahkan kepada Pak Laude Syarif dan Pak Tauhid Ahmad, saya ingin melakukan prolog terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, kita bedah dan kita analisis lebih tajam lagi dengan kehadiran dua orang narasumber kita yang sangat kompeten ini, adalah terkait dengan bagaimana potensi korupsi itu dilihat dari angka APBN. Saya mendapatkan informasi APBN untuk penanganan COVID itu sebesar 405,1 triliun, diperuntukkan untuk kesehatan, kemudian JPS, jaringan pengaman sosial, kemudian dukungan industri, kemudian program pemulihan ekonomi. Nah, khusus saya mau trade untuk jaringan pengaman sosial, ini kurang lebih 110 triliun, ya, diperuntukkan untuk program Keluarga Harapan sebanyak 37,4 triliun, kemudian kartu sembako 14 triliun, kemudian kartu prakerja 20 triliun, dan BLT dana desa itu adalah 31% dari 72 triliun atau 22,4 triliun. Ini sangat besar sekali. Nah, tentunya menyimak hal tersebut banyak juga yang kita saksikan di beberapa media. Saya tidak mau mengungkapkan pengalaman pribadi, tetapi di beberapa media aja saya baca, dan kita saksikan bahwa banyak sekali yang komplain dan juga banyak pertama terkait dengan BLT yang tidak tepat sasaran dikarenakan data yang tidak akurat dan data yang tidak diperbaharui oleh pemerintah dari ranah tingkat desa sampai kemudian tingkat pusat. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga banyak sorotan terkait dengan kartu prakerja, ya,
yang kemudian melibatkan beberapa staf khusus yang mendapatkan kritikan tajam di media dan seterusnya, medsos juga, mengenai tidak adanya benang pemisah antara posisi sebagai pelaksana negara dengan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terlebih juga saya mengikuti tweetan dari Pak Laude Sarif di Twitter, juga menyoroti berbagai macam pemerintah daerah yang kemudian memasang foto dan nama di dalam penyebaran sembako dari uang negara. Nah, ini juga adalah merupakan fakta-fakta yang tidak bisa ditafikan bahwa ada unsur dimensi korupsi di dalamnya. Nah, untuk itu lebih jernihnya lagi, karena saya juga bukan pakar korupsi, ya, tentunya Pak Laude Sarif yang konsisten dengan melihat satu persatu bagaimana efek korupsi, ya, di dalam pengelolaan negara. Kita akan menyimak nanti bagaimana pandangan-pandangan Pak Laude Sarif, ya. Kemudian juga kita akan mendengarkan juga bagaimana kajian Indef misalnya melihat BLT apakah tepat sasaran terkait dengan COVID-19 ini. Tentunya dua narasumber kita ini sangat sesuai dan kompeten dalam bidangnya, dan kita bisa kemudian bertanya dan juga memberikan beberapa pandangan fakta-fakta di lapangan. Untuk sesi pertama saya berikan kepada Pak Laude Sarif, ya, kurang lebih 20 menit pertama, kemudian berikutnya Pak Tauhid Ahmad, ya, 20 menit juga. Selanjutnya kemudian kita mendengarkan beberapa tanggapan atau pertanyaan dari para pelor yang ada di Barisa Talk Sebat ini. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Laude Sarif pertama. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Saf dan seluruh teman-teman yang ada di IPB dan para peserta narasumber yang saya muliakan. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin membicarakan sedikit apa yang saya pernah kerjakan dan berhubungan dengan potensi korupsi, khususnya di dalam masa pandemi COVID ini. Untuk itu mungkin saya akan share beberapa slide yang mungkin bisa kita lihat bersama. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Kalau sudah kelihatan, sudah. Oke. Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Untuk itu saya ingin bicara beberapa hal. Tetapi sebelum saya mulai, saya hanya ingatkan kembali bahwa korupsi itu sebenarnya bukan hal baru. Kalau kita lihat dari tulisannya Kautilya itu sudah lama sekali bahkan. Jadi dia sudah bilang itu sebelum Nabi Isa itu kan. Dalam bukunya Arthasastra, 350 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dia bilang itu it is impossible for the one who dealing with the government fund not to taste at least a little bit of the king wealth. Jadi siapa saja yang urus uangnya negara itu, pastilah ada kesempatannya untuk dia merasakan walaupun sedikit. Itu katanya Kautilya itu. Sebelum Nabi Isa alaihissalam itu dia bilang. Masalahnya di Indonesia ini kan not to taste a little bit, tapi a big chunk of it, gitu kan. Sebagian besar dari itu. Kalau uang KTP itu, dana KTP hampir 50%. 2,6 triliun itu yang dikorupsi. Seperti itu. Selanjutnya, Muhammad Hatta pernah bilang dari tahun 61 itu, ketika dia sudah nggak nyaman dengan Soekarno. Dia bilang, jangan biarkan korupsi jadi bagian budaya Indonesia. Pasti kita tidak akan sepakat atau tidak setuju kita mengatakan bahwa korupsi itu adalah bagian dari budaya kita. Tetapi kalau kita mau jujur di dalam hati,
Di kantor desa kita lihat korupsi, di jalan kita lihat korupsi, di rumah sakit kita lihat korupsi, di tempat polisi kita lihat korupsi, di jaksa kita lihat korupsi, di Mahkamah Agung bahkan kita lihat korupsi. Haji dikorupsi, zakat pernah dikorupsi, gereja dikorupsi, dana Al-Quran pernah dikorupsi. Jadi apa yang nggak dikorupsi negeri ini? Jadi banyak sekali. Itu hanya untuk pengingat saja. Sekarang kita mau bicara sedikit supaya lebih menukik potensi korupsi penanganan bencana. Hampir semua bencana dikorupsi dananya. Semua dana besar ya, mulai dari Aceh. Ini hanya saya malas saja catatnya, terlalu banyak. Tapi semuanya, jadi ini yang terakhir-terakhir saja. Yang kedua, kita masih ingat itu ini. Ini belum lama terjadi. Kita menangkap anggota DPR ketika mau mengatur lagi pengadaan untuk gempa, pengadaan rumah yang rumahnya hancur di Mataram. Tahun lalu ini. Sekadar informasi, jaksa yang tangkap itu mantan jaksa di KPK. Jadi dia biasa kalau tangkap-tangkap orang seperti itu. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Dan khusus untuk alat kesehatan dan yang berurusan juga dengan bencana, banyak contohnya. Korupsi alat kesehatan. Wawan itu adiknya gubernur Banten itu kerugian negaranya 94. Bahkan sampai hari ini belum selesai kasusnya selama saya tinggalkan KPK. Yang pencucian uangnya. Saking banyaknya. Dan korupsi alat kesehatan bahkan Ibu Fadila masuk penjara 4 tahun. Gara-gara pengadaan alat kesehatan. Dan itu berhubungan kalau nggak salah waktu itu dengan SARS. Jadi kemungkinan potensi, tadi kan teman-teman di IPB ini masih sopan gitu. Dia bilang itu potensi yang iya, bukan lagi potensi kalau yang dulu-dulu sudah terjadi. Jadi sudah jadi bubur kalau yang dulu. Sekarang kita lihat yang ke depan ini. Apakah dana COVID ini akan selamat atau tidak? Naga-naganya tidak. Ini potensinya terlalu besar. Contoh. Kita barusan mengimpor rapid test untuk coronavirus yang diakui bahwa itu adalah buatan Belanda. Setelah kita cek, ternyata kayaknya buatan Cina. Tahu bedanya harga buatan Cina dengan buatan Belanda. Ini kan barusan ribut kemarin-kemarin ini. Dan sekarang Kimia Farma hentikan distribusi Biozac. Betulkah itu dari Cina? Hampir, karena ini bulan puasa saya agak takut. Jadi, tapi hampir 100% itu buatan Cina. Tapi kita impor dari Belanda. Belanda dia akui bahwa itu buatannya sendiri. Ternyata yang dia tipu bukan cuma Indonesia. Itu ada Moscow Time. Test treated new coronavirus wave. Itu the Moscow Time. Moskow juga akhirnya itu. Dan beberapa yang lain. Dan selisih harganya pasti beda. Dan gampang sekarang. Terus yang berikutnya lagi adalah conflict of interest. Conflict of interest, ruang guru misalnya. Skill Academy dari Adamas Belfast Sahdevara. Andi Taufan dengan Amartakom itu yang peer-to-peer lending. Bahkan dia menyurat kepada camat untuk orang-orang perusahaannya yang mengurus bantuan itu. Nggak malu-malu ini anak. Sampai saya terus terang saya tweet karena nggak tahan itu.
Dan ada rumor program UKM itu via Billy Mamrasa. Walaupun Mas Teten sudah menyangkal itu. Tapi setelah ribut baru ada penyangkalan dari Kementerian Koperasi. Seperti itu. Jadi kemungkinan konflik of interest karena bisa saja terjadi. Sekarang saya ingin mengapa itu potensi korupsinya tinggi. Satu, uangnya banyak sekali. 405 triliun. Tadi oleh moderator dia sudah kemukakan beberapa pembagian dari 405 triliun itu. Ingat, ini adalah on top of the existing budget yang sebagian dikurangi. Jadi bukan cuma itu saja. Yang kedua, dimungkinkan pengadaannya itu dengan penunjukan langsung. Lewat pengadaan normal tender-tender seperti yang dulu. Yang ketiga, ketidaksinkronan data antara pusat sampai RT. Sehingga kemungkinan untuk disalahgunakan tinggi sekali. Kita sudah lihat di media, RT protes, gubernur bilang lain, Menteri bilang lain. Menterinya siapa saja, bukan satu menteri. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Sekurang-kurangnya 5 kementerian itu datanya berbeda semua yang orang miskin itu. Kalau dulu saya masih waktu di KPK, karena saya masih gawangi itu yang satu data, kalau proyek Kementerian Pertanian ini bagus untuk IPB, dia pikir. Kalau saat subsidi pupuk, maka semua bupati gubernur melaporkan bahwa sawah dan ladang mereka luas sekali. Tetapi ketika ada proyek untuk pencetakan sawah dan kebun, semua bupati dan wali kota gubernur melaporkan bahwa sawah mereka sedikit sekali. Jadi luasnya itu supaya mereka mendapatkan proyek. Nah, ketidaksinkronan data ini adalah tugas kita di akademisi untuk membantu pemerintah. Kalau dia mau. Yang keempat, konflik of interest tadi yang saya sudah sebut. Nggak usahlah kita menyebutkan tadi oleh di pengantar Bupati Klaten. Itu jelas-jelas itu adalah disinfektan itu adalah bantuan Kementerian Sosial. Tetapi dia stiker dia tempelin lagi dengan stiker fotonya. Gubernur saya dengan gubernurnya Pak Saf itu di Sulawesi Tenggara, saya tahu persis dan saya agak dibully itu di media, biarin saja. Itu uang bukan uang Pemda. Pengadaan barang itu. Karena dan juga bukan bantuan pribadi dia. Itu adalah kumpulan dari sejumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang harus disalurkan lewat gubernur. Sebenarnya setengah paksa mintanya. Terus bukannya ditulis saja bantuan dari Pemda atau gubernur, ini dipasang foto lagi satu. Dan ongkos membuat satu karung foto itu ratusan juta juga. Kalau dibelikan beras atau minyak, kan lebih banyak daripada dipasang fotonya. Dengar-dengar juga itu lewat, ya sudahlah, saya terlalu banyak tahu. Tapi maksudnya, dan itu bukan di Sulawesi Tenggara saja. Hampir semua daerah, khususnya yang akan kampanye yang untuk periode berikut. Syukur Sulawesi Tenggara itu nggak akan kampanye lagi karena dia nggak bisa lagi maju. Yang berikut, mohon maaf, lemahnya pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan?
Orang kita mengawasi secara online sekarang karena takut kita keluar. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, jadi hanya Tuhan yang tahu itu. Dan yang terakhir, lemahnya aturan hukum. Sangat jelek. Contoh ini. Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk pendanaan COVID-19 itu jelas sekali. Yang sudah dikeluarkan ayat 1 pasal 21 itu dianggap bukan merupakan kerugian negara. Jadi KPK nggak bisa sidik dong. Jadi yang telah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan lain-lain yang merupakan dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2 lebih hebat lagi. Lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik. Kalau kami di Makassar bilang, kau ukur itikat baik, siapa yang ukur? Itikat baik itu hanya malaikat yang tahu. Nah, sekarang kita bilang, oh ada impor dari BUMN Kimia Farma masuk ke Indonesia, katanya itu adalah buatan Belanda. Pasti dengan itikat baik dong, karena itu dipakai untuk ini. Sehingga karena dia beritikat baik, walaupun dia rugi, dan mungkin dia tidak melakukan due diligence yang cukup atas barang itu, akhirnya nggak bisa dia apa-apa. Dan bahkan sampai ketiga, itu juga tidak bisa, bukan merupakan objek gugatan yang diajukan pada peradilan tata negara. Jadi tata negara nggak bisa, perdata nggak bisa, pidana nggak bisa. Ya, jadi tinggal tuntutan malaikat maut saja nanti di akhirat, kalau di dunia sudah diamankan semuanya. Ingat, Senturi dan BLBI itu tidak ada ketentuan begininya. Itu pun masih dirusak sama sekali. Apa yang bisa kita kerjakan? Masyarakat, ya NGO, komunitas, mahasiswa, petani, dan lain-lain harus mengawasi dengan ketat. Caranya agak susah sekarang. Karena kita keluar susah, tetapi kalau kita tahu harus segera kita kerjakan. Sampai di situ dulu untuk pemantik cerita ini. Ini mohon maaf, ini agak tidak optimis, tapi tidak apa-apa. Kita berdoa saja. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa menolong kita semuanya agar uang yang 405 triliun itu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hanya kepada Tuhan kita menyerahkan segala urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lode. Jadi kalau judulnya potensi, sebenarnya berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, ya ini bukan lagi potensi, tapi kenyataan yang akan ada terjadi. Tadi beberapa fakta-fakta tadi dikemukakan oleh Pak Lode, adanya konflik interest, kemudian impor yang kemudian tidak sesuai dengan asal negara yang diperuntukkan, ya itu juga menjadi masalah. Dan memang kalau terlebih lagi kalau kita simak lebih jauh, data itu menjadi polemik, ya, kemudian tepat sasaran atau tidak untuk membantu, karena luar biasa juga, sekitar kurang lebih 141 triliun ya yang diperuntukkan bagi kartu sembako. Baik, saya tadi membaca sepintas PPT yang akan ditampilkan oleh Pak Dr. Tauhid, ya, itu membahas mengenai
apa namanya BLT. Ya, mungkin Bang Tauhid bisa menjelaskan lebih tajam lagi. Apakah akan mendorong kontribusi penyelamatan ekonomi dengan silakan Bang. Ya. Ya, terima kasih Pak Sofyan, teman-teman PSP IPB, Bang Laude, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan teman-teman yang hadir dalam baik Bang ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka lebih awal dan perbaikan bagi bangsa ini. Nah, saya memang agak khusus membahas soal bantuan sosial karena mungkin yang kesehatan maupun dukungan dunia usaha ini belum mendapatkan data yang cukup signifikan detailnya, tetapi mungkin lama-kelamaan juga terbuka dengan sendirinya. Nah, saya khusus akan coba membahas bantuan sosial. Nah, secara teori sebenarnya memang bantuan sosial di tengah pandemi di banyak negara itu penting banget. Dan kalau kita lihat mengapa penting, ternyata memang kalau kita lihat triwulan pertama 2020 lanjut ininya apa namanya slide-nya. Di triwulan pertama 2020 pertumbuhan ekonomi kita drop banget. Biasanya 5%, sekarang cuma 2,97. Nah, kalau kita lihat dan separuh kehilangan pertumbuhan itu karena memang disebabkan sebagian besar oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat ini yang drop bukan hanya di makanan minuman, tapi juga untuk transportasi dan sebagainya. Lanjut ke slide ke-6 gitu, biar cepat saja begitu. Nah, ini konsumsi masyarakat turun, investasi turun, dan pada level konsumsi tadi turun. Nah, ini dan Indef sendiri memproyeksikan sampai akhir tahun sebelum ke situ, Indef sendiri memproyeksikan sampai akhir tahun 2020 tetap konsumsi masyarakat itu akan rendah. Karena itu saya kira memang ini juga di banyak negara program social safety net itu dilakukan. Ini juga bukan yang pertama untuk kita. Dulu kita ada BLT dan sebagainya ketika ada krisis maupun ketika harga BBM turun dan sebagainya. Jadi memang penopang begitu. Kalau kita lihat belanja APBN di 2020 social safety net itu hampir 110 triliun. Jadi sebenarnya masih relatif kecil dibandingkan program untuk ekonomi yang 150 triliun ataupun nanti ada tambahan lagi untuk ekonomi. Jadi relatif lebih kecil, padahal ini menjadi bagian penting ketika dalam waktu 3 atau 4 bulan lebih masyarakat tidak punya penghasilan. Jadi sangat penting. Nah, bagaimana bantuan sosial itu diberikan, itu pada dasarnya kita akan menggunakan baseline data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, di data ini itu 40% data itu tercakup by name by address, yang berbasis keluarga itu ada 27 juta dan penduduk hampir 97, hampir 100. Dan individu ada 630. Nah, di sini ada dibagi antara kelompok masyarakat miskin itu hampir 1,22%, dan di atasnya ada 14% itu untuk program keluarga 4 harapan, 27,2% untuk BNPB bantuan pangan non tunai atau sembako, kartu Indonesia Pintar dan sebagainya sampai kartu Indonesia Sehat. Jadi by name by address sebenarnya pemerintah sudah punya data. Ini base-nya 2015, update 2016. Nah, karena persoalan ini yang sebenarnya data ini yang paling mendasar kenapa problem yang akhirnya carut marut di bantuan sosial ini kemana-mana begitu. Dan kalau lihat definisi korupsi dari sisi kerugian negara karena menguntungkan dan merugikan keuangan negara, saya kira problemnya adalah dari data ini begitu. Nah, kalau kita lihat peta misalnya ya, kita lihat petakan lanjut slide berikutnya biar nanti lebih detail. Kalau kita lihat slide berikutnya ya, kalau kita lihat penduduk Indonesia itu dibagi dari 10 desil yang hampir merata jumlahnya, jumlah penduduknya dari desil 1 sampai desil, ya ini desil paling miskin sampai paling kaya. Jadi yang di sini yang mendapatkan bantuan sosial adalah desil 1 sampai desil 6. Jadi mulai misalnya kita lihat yang paling kiri adalah untuk program Keluarga Harapan. Itu desilnya hampir desil 1 dan desil 2.
Kemudian kartu sembako desil 1, 2, 3, subsidi listrik 1 sampai 5, kemudian bantuan tunai Jabodetabek itu desil 4, kemudian bansos sembako Jabodetabek itu desil 5, BLT dana desa itu desil 4 dan 5, dan kartu prakerja ada desil 5 dan desil 6. Nah, desil ini mencerminkan memang tingkat kesejahteraan dalam ini pengeluaran rumah tangga. Artinya semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, memiliki sebagai sasaran yang berbeda untuk bantuan sosial. Ini yang saya kira ini sebagai baseline bagaimana kita bisa menganalisis ketidaktepatan sasaran, termasuk katakanlah potensi kerugian negara yang luar biasa besar sekali. Ini yang sebelum dari indeks sendiri belum mengeluarkan analisis, ini baru kemarin ketemu begitu. Bantuan sosial mungkin saya lebih detail, misalnya program keluarga PKH. Ini PKH ini ada 10 juta yang besaran 75 sampai 100 ribu ya per bulan, sesuai dengan besaran manfaat dan anggarannya 37,41 triliun, besar sekali. Nanti bisa lihat berapa kerugiannya begitu. Kemudian selanjutnya kartu sembako, ini ada 20 juta KPM, besarannya biasa 150.000 sampai 200.000 per bulan, durasi 9 bulan. Anggarannya 43,6 triliun, luar biasa besar. Diskon tarif listrik 450 sampai 900 volt ampere. Ini kalau nggak salah anggarannya 3,5 triliun, ini relatif lebih kecil dibanding yang lain. Kemudian bantuan sosial Jabodetabek itu anggarannya kurang lebih total hampir sekitar 3,3 triliun. Ini untuk tambahan KK yang ada di Jabodetabek. Kemudian juga ada bantuan sosial non tunai Jabodetabek, itu juga hampir 97 keluarga. Tadi kita lihat pembagiannya, nilai manfaatnya kurang lebih 600.000, dan yang sudah dibagikan yang kemarin orang pada heboh kok di rekening BRI-nya pada dapat begitu ya, ini ya nilainya mereka pada bingung, dan mungkin sebagian wilayah masyarakat ada yang mengembalikan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai wilayah ada yang membagikan. Yang terakhir itulah BLT dana desa. Dari 70 triliun anggaran dana desa yang dibagikan, hampir 20% itu memang dalam bentuk BLT, dan sisanya adalah padat karya begitu. Lanjut begitu. Nah, tarif dasar listrik tadi sudah menjadi bagian, terus lanjut lagi bantuan sosial Jabodetabek juga ada, dan tentu saja bantuan sosial non tunai Jabodetabek. Nah, saya akan buka analisa satu persatu. Selain BLT dana desa, lanjut slide berikutnya Mas. Ya, selain BLT dana desa itu juga ada kartu prakerja, tadi sudah disebutkan. Mungkin saya akan bahas lebih detail. Saya malah pernah debat terbuka dengan PMO-nya, ini belum selesai gitu untuk memperbaiki kartu prakerja begitu. Nah, itu lanjut slide berikutnya juga ada kartu prakerja, pemanfaatnya 5,6 juta. Ini ada 20 triliun. Ini besar sekali. Targetnya, sistemnya adalah ada pelatihan dan ada insentif. Pelatihannya kurang lebih nilainya 1 juta per orang dan insentifnya 2,4 juta. Totalnya anggaran 20 triliun, dikurangi 109 untuk PMO, untuk organisasi, untuk manajemen pelaksana. Selain kartu prakerja, juga ada program pemerintah daerah. Jadi banyak bantuan yang dilakukan oleh Pemda DKI itu yang sudah dibagikan. Ini yang kemarin ribut sama Kemensos karena memang masalahnya data yang digunakan sama begitu. Yang lain juga dengan Jawa Tengah begitu, juga dilakukan, mereka memberikan bantuan dan menyiapkan anggaran 1 triliun. Nah, bagaimana sebenarnya potensi kehilangan nilai karena korupsi begitu? Saya belum berani menyebutkan korupsi karena ini larinya sebenarnya juga ke masyarakat, tapi memang tidak tepat sasaran begitu. Nah, mungkin ada 3 definisi yang perlu saya lihat sesuai dengan buku panduan yang dibuat Bang Laude. Ini soal kerugian negara, soal perbuatan curang, dan juga ada gratifikasi yang terjadi di masyarakat, saya kira. Lanjut. Nah, lanjut slide berikutnya. Ya, ini saya kira
persisnya mungkin 3, mungkin bisa lebih ya, tapi untuk bantuan sosial biasanya yang terjadi 3. Nah, saya akan review misalnya program keluarga harapan. Tapi program keluarga harapan sasarannya adalah desil 1 dan desil 2. Sasaran ini dan tetapi kalau kita menggunakan evaluasi data BPS tahun 2015 dan 2017, sebenarnya yang menikmati dari program keluarga harapan itu seluruh lapisan masyarakat begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya dia dikatakan untuk 2015 ya, yang berhak itu adalah di desil 1 dan desil 2. Jadi kalau kita lihat jumlahnya mungkin yang 2015 itu kurang lebih hampir sekitar 25% begitu. Jadi sisanya tidak sasarannya tinggi sekali. Karena desil 3, 4 itu makin kaya orang itu juga menikmati program keluarga harapan. Bagaimana bisa program yang dianggap paling bagus terutama tapi yang tidak berhak juga mendapatkan bantuan begitu. Ini yang menurut saya ternyata ini berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan begitu. Ini yang menurut saya besar sekali. Bayangkan tadi hampir 30-an triliun duitnya ternyata yang memang bisa memanfaatkan katakanlah sekitar 25% yang tepat sasaran. Jadi yang sisanya tidak tepat sasaran. Tapi memang sulitnya apakah ini bisa masuk ranah korupsi atau tidak, ini mungkin Bang Laude yang bisa menjelaskan karena masyarakat yang lain yang yang tidak berhak yang mendapatkan. Nah, saya agak susah gitu. Tapi yang jelas karena sasarannya bukan yang berhak yang mendapatkan, ya wajar kalau BPK melihat bahwa ini ada kerugian negara di situ yang cukup besar begitu. Nah, ini yang menurut saya untuk apalagi nanti 2020 yang baseline-nya tentu saja menggunakan baseline yang lama begitu karena tidak ada updating dan sebagainya, dan struktur daripada penerimanya tidak banyak perubahan, saya yakin memang potensi ketidaktepat sasarannya di atas 50%. Nah, itu untuk program keluarga harapan. Kemudian bagaimana dengan program Rastra atau dulu BPN, bantuan pangan non tunai, kita kenal dengan sembako. Ini ada rilis BPS tahun 2019 yang tidak saya bukunya saya bongkar begitu. Ini ada distribusi rumah tangga penerima beras sejahtera atau bantuan pangan non tunai periode 2018 sampai Februari menurut desil pengeluaran daerah. Nah, kalau kita lihat panduan tadi yang COVID-19, penerima bantuan sembako sejatinya adalah dari desil 1 sampai desil 3. Namun kalau kita menggunakan kita pakai data DTKS 2016 yang tidak diupdate dan itu dengan hasil survei tahun 2019 ternyata yang ketidaksasaran itu besar sekali, 53,17%. Bayangkan, jadi uang negara berapa triliun itu jauh lebih besar dari kasus-kasus yang tadi disampaikan Bang Laude. Ini lebih besar dan ini di depan mata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan paling banyak ada di wilayah pedesaan 63,66%, di kota 3,28%. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan pada level lokal, dan ini memang tadi saya cenderung ini data 2016 tidak update 6 bulan atau 1 bulan, akhirnya kita gunakan untuk basis data di COVID 2020. Betapa ruginya pemerintah dengan situasi begini, dan ini menggunakan uang rakyat yang besar sekali. Ini bayarkan untuk bantuan sembako begitu. Nah, bagaimana dengan bantuan sosial non Jabodetabek? Nah, ada slide berikutnya. Ada 9 juta KPM data DTKS, di mana 5,8 juta data sudah diperoleh. Memang sasarannya pada desil keempat. Dan ada 3,2 juta yang usulan dari Pemda. Dari desil 4 tersebut ada sisa sekitar 0,8 juta, sehingga sasaran baru 2,4 juta KPM. Jadi di luar yang merah ini, Pemda disuruh cari data baru nih. Bingung mereka karena kan udah disisir di 1, 2, 3 oleh programnya PKM Sembako, 5 program yang lain, mereka susah cari. Bayangkan, apa nggak mungkin tuh terjadi tambahan 2,4 juta usulan bantuan sosial non Jabodetabek itu yang 600 itu akan juga tumbang tindih begitu. Nah, ini yang
yang menurut saya mereka harus cari mana lagi tambahannya, terutama yang tambahan. Yang tambahan ini yang menurut saya akan punya potensi tumpang tindih dan uang negara itu triliunan yang akan hilang di sini begitu. Ya hilangnya tentunya ke masyarakat, tapi masalahnya adalah ini menurut saya ada yang besar begitu. Belum lagi ini akan ada potensi dan bantuan langsung tunai dana desa karena semua lagi mencarikan penerimanya di level bawah datanya ya itu juga begitu. Cuma jalan uangnya dari mana-mana begitu. Nah itu untuk bantuan sosial non Jabodetabek. Nah kemudian saya akan buka lagi BLT dana desa. Ini saya belum dapat datanya, tapi begini, saya akan ada definisi dan sasaran. Definisinya BLT dana desa adalah bantuan langsung tunai dan desa yang selanjutnya disebut BLT desa. Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Indonesia. Nah kalau kita sasarannya ini melebar antara definisi dan sasaran. Sasarannya PKH dan bantuan pangan non tunai, kehilangan mata pencarian belum terdata ya biasa didata execution error, mempunyai anggota keluarga anggota sakit dan menahun dan kronis. Artinya bahwa memang di luar katakan desil 45 itu akan tubuhkan lagi dengan program-program lainnya atau memang mencari celah karena yang belum dapat. Nah ini ketidakkonsistenan definisi ini akan menyebabkan operasionalisasi pada level teknis di lapangan itu sulit. Kalau kita lihat Permen Desanya ini 6 ya tahun 2020 kalau nggak salah, itu agak sulit. Gimana caranya mencari datanya memang diletakkan ke mekanismenya melalui pendataan RT RW langsung dimusyawarahkan di tingkat desa. Tidak ada verifikasi independen dan sebagainya dan otomatis ini menurut saya memang akan terjadi kesia-siaan kalau misalnya terjadi double pendataan dan sebagainya. Ini yang menurut saya susah karena di lapangan karena ini kan programnya di lapangan itu tidak bareng, ada minggu ini, besok lagi, 2 minggu, jadi nggak kelihatan begitu. Sementara data-data itu yang dari Mensos, yang dari katakanlah kementerian lain, baseline datanya itu tidak dipegang level pemerintahan paling rendah, bahkan langsung menyasar ke sasaran, tidak ada data dan sebagainya. Ini memang ada problem sendiri gitu. Meskipun minusnya juga kalau di tingkat bawah, kalau RT RW terlalu ikut masuk, ada vested interest juga yang kita tidak bisa sulit untuk hindarkan begitu. Ini yang menurut saya penting mereview untuk BLT dana desa untuk sasaran. Nah, karena bagi saya ini sasaran penting karena ini persoalan besar yang menyebabkan kerugian negaranya paling banyak dibandingkan yang lainnya. Misalnya soal kecurangan dan sebagainya, soal politik, tapi di sini problem utama kenapa kerugian negara besar begitu. Nah, kemudian soal review kartu prakerja, kita punya katakanlah sasaran 5,6 juta. Nah, sebenarnya yang kalau kita lihat penerima manfaat by definisi itu ada pencari kerja, ada pekerja buruh terkena PHK, pekerja buruh dan kompetisi kerja. Sementara datanya bisa dicapai oleh katakanlah Sakernas maupun Kementerian Ketenagakerjaan yang lain, itu sekitar mungkin ada sekitar lebih dari 15 atau 16 juta yang memenuhi kriteria untuk mendapat kartu prakerja. Sementara yang yang tersedia 5,6, yang sudah daftar hampir 9 juta. Jadi problemnya bagaimana capai sasaran yang tepat sesuai kriteria, jangan-jangan semua bisa masuk begitu. Ini yang menurut saya susah memverifikasi seperti ini gitu. Apalagi pekerja atau buruh dengan tujuan meningkatkan kompetensi tidak ada baseline data. Ini yang problem. Ada isu strategis yang tadi sampaikan Bang Laude juga, apa benar misalnya dengan pelatihan anggaran 5,6 triliun itu ya efektivitas pencapaian tujuan bisa tercapai. Tujuannya 2, mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan prioritas dan daya saing angkatan kerja. Ini tujuan yang ada di Perpres yang mengatur kartu prakerja. Saya nggak yakin bisa tercapai. Karena itu ya anggaran 5,6 triliun ya memang bisa jadi formalitas semata untuk mendapatkan insentif. Nah, ini menurut saya sayang ada anggaran yang bisa diatur yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerja tersebut terkena PHK paling tidak untuk prioritas mereka gitu. Kedua, ya soal prioritas sasaran. Banyak memang yang diekskludkan dengan situasi seperti ini.
yang misalnya karena keterbatasan jangkauan internet, informasi dan sebagainya, karena ini berbasis digital, tentu saja informasi terbatas begitu. Kalau kita lihat datanya tidak seluruh daerah bisa mengakses, hanya wilayah perkotaan, pedesaan saya kira agak masalah. Bagaimana dengan wilayah terjangkau, terpencil, dan mereka umumnya pencari kerja juga. Nah, itu yang menurut saya penting. Isu lain misalnya pengadaan barang dan jasa dari mitra platform. Katanya ini bukan pengadaan barang dan jasa. Saya minta Bang Laud, ini nggak pengadaan dan jasa ya. Tapi menurut saya nilainya kan ini besar sekali, 5,6 triliun begitu. Logikanya kalau pengadaan barang jasa penunjukan langsung kan hanya 200 juta begitu. Nah, saya belum ada ketemu satu landasan hukum kenapa penunjukan mitra platform ini tidak menggunakan perpres pengadaan barang dan jasa gitu. Kenapa justru menggunakan perpres yang untuk program gitu. Ini yang lucu gitu, karena alasannya adalah ini uangnya tidak lari ke katakanlah uang ini uang negara, manfaat yang penerima manfaatnya masyarakat langsung, tetapi lari-lari ujungnya adalah ke mitra. Kalau kita lihat misalnya uang guru paling besar nih pada periode 1 itu paling besar, dia dominasi 68% yang menerima manfaat. Lainnya sisa kemudian ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Itu alasan justifikasi kenapa tidak pengadaan jasa, saya belum ketemu itu rasionalitasnya begitu dengan sistem sekarang dengan online. Yang kedua tentu saja ada standar biaya pelatihan yang saya belum ketemu. Biasanya kalau pemeriksaan BPK dan sebagainya, mungkin saya dikoreksi Bang Lode, itu sebuah pelatihan itu ada standar biaya honornya, biaya hotelnya, biaya pengadaan materi dan sebagainya termasuk video. Nah, ini tidak ada antara satu pelatihan dan lain, variasinya tinggi untuk jenis pelatihan yang sama. Bahasa Inggris misalnya yang bisa distandar, tentunya kan harus punya standar yang sama begitu. Nah, memang biaya pelatihan itu kalau misalnya videonya diupload dan kemudian di download atau dilihat ratusan atau ribuan orang, itu biayanya sama atau tidak. Nah, itu yang menurut saya potensi tanda kutip ya maladministrasi yang menyebabkan potensi kerugian negara, dan dari situlah potensi korupsinya tinggi sekali begitu. Nah, itu yang menurut saya penting mereview di kartu prakerja soal potensi korupsi. Kemudian untuk bantuan sosial Jabodetabek. Nah, memang kalau kita lihat nih Jabodetabek ini kan sasarannya tadinya pada Desil 5 ya. Sasarannya 1,5 juta KPM dengan 600.000. Tapi memang pada tahap pertama kemarin yang DKI mungkin memang saya kira menjadi masalah karena menggunakan base data yang sama dengan punyanya Kemensos sehingga ribut begitu, dan ini memang tidak baik. Nah, mungkin akan diperbaiki. Nah, tapi masalahnya adalah tidak ada database sesuai kriteria, karena yang punya database itu oleh Kemensos baru desil 1 sampai 4. Yang 5 ini mengawang-awang. Jadi dia nyari sekemunya aja gitu. Karena baseline by name by address di desil 5 itu nggak ada. Yang ada by name by address itu desil 1 sampai desil 4. Nah, itu jadi masalah sehingga potensi sasarannya untuk sembako Jabodetabek tinggi sekali. Dan tumpang tindih juga cukup tinggi dengan program-program lainnya. Ya, mungkin masyarakatnya untung, tapi dari sebuah manajemen pengelolaan negara saya kira ini akan terjadi kesalahan yang fatal. Jadi ini problem yang menurut saya terjadi. Saya agak biar bisa menjadi bahan nanti evaluasi pemerintah. Nah, saya kira secara garis besar itu untuk bantuan sosial untuk melihat pendataan, tetapi memang ada potensi-potensi misalnya pendataan oknum RT RW gitu kan. Biasa kalau saya lihat di lingkungan saya, siapa yang mau daftar begitu melalui WA Group, kemudian WA Group ya udah yang mau daftar silakan datang ke RT. Sudah sederhana gitu aja. Tidak ada verifikasi gitu, nggak ada verifikasi orang ini benar atau enggak, nggak ada gitu. Ya, pokoknya yang butuh daftar. Nah, ini yang verifikasinya rendah, mungkin karena COVID juga dan tidak pihak melakukan verifikasi, karena mungkin tenaganya nggak ada, anggarannya mungkin juga nggak ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua, misalnya yang kita temui nilai bantuan yang sifatnya non tunai atau sembako jauh lebih rendah dari harga pasaran. Misalnya 150.000, kalau dinilai ya kemarin mungkin sekitar 100-an ribu lebih dikit lah
menggunakan harga setempat ya, pakai apa ke Alfamart atau sebagainya, kayaknya nggak sampai begitu. Nah ini menjadi masalah. Kemudian yang ketiga juga pemaksaan sasaran KPM yang memiliki hubungan keterkaitan. Saya kira ini konvensional dan serjana gitu. Yang menurut saya memang dimanapun pasti siapa yang dekat dengan yang mendata itu yang punya. Karena informasi diterima mereka duluan begitu. Itu yang menurut saya sulit dilakukan untuk diputus begitu. Misalnya lagi juga pemotongan anggaran kebutuhan operasional ini seringkali dilakukan sepihak gitu. Padahal ini kan anggarannya ditanggung pemerintah, tapi memang RT RW dan sebagainya tidak dibekali anggaran memadai untuk melakukan verifikasi yang benar begitu. Nah, kalau potensi gratifikasi saya kira pada level masyarakat mungkin ada, tapi ya kecil gitu, misalnya tips, uang rokok dan sebagainya, sukarela atau tidak, atau pemotongan secara sengaja atau tidak yang yang dianggap kerja keras dari pelaksana bansos ya. Terakhir saya melihat ya dengan situasi tersebut, saya kira memang rekomendasi yang cukup strategis agar tanda kutip ya uang negara tidak hilang. Saya lihat on average rata-rata separuh lah. Kalau misalnya tadi sekian, katakanlah kalau kita lihat bantuan yang diberikan yang sudah terprogram itu ada lebih 65 triliun, bisa-bisa memang separuhnya itu sasaran gitu, gede sekali begitu. Jadi dan itu memang walaupun larinya ke masyarakat, tapi karena tidak tepat sasaran ya saya kalau misalnya yang setengahnya itu tepat sasaran, yang diterima kan besar sekali. Bayangkan 600.000 per bulan ya, atau 400.000, 500.000, 600.000 paling tinggi. Pengeluaran masyarakat miskin itu 2,3 juta rata-rata per bulan ya masyarakat miskin. DKI mungkin 3 sampai 4 juta. 600.000 itu hanya sekitar 30% dari total pengeluaran. Masalahnya kalau dalam kondisi normal itu tidak ada masalah. Tapi ini orang tidak bisa punya kerjaan, usaha tutup, kemudian banyak PHK dan sebagainya, ya kurang lah. Karena itu sayang kalau misalnya tidak tepat sasaran itu tinggi sekali, kemudian tidak bisa juga, kalau ada itu kan bisa dialihkan menambah nilai daripada bantuan sosial itu. Itu saya kira penting begitu. Yang kedua tentu saja adalah di bagian rekomendasi ya, data DTKS itu harus dirombak total begitu, konstruksinya, pendataannya, mekanismenya. Bayangkan bertahun-tahun tingkat kesalahannya sama dan terstruktur. Bayangkan tadi data PKH, data Rastra dan sebagainya, kok bisa separuh lebih dan tingkat kesalahannya begitu banyak, yang bukan seharusnya bisa menerimanya. Apa soal data atau soal mekanisme di lapangan yang sulit gitu? Apa memang secara fisik susah dibedakan antara desil 1, 2, 3, dan itu yang menjadi problem utama. Seharusnya itu bisa ditekan karena data ini sudah dibangun sudah sejak tahun 2011 yang pertama kali. Saya kira penting gitu. Yang kedua adalah lanjut di bagian rekomendasi, mungkin Mas operatornya ya lanjut lagi. Yang kedua ya ini transparansi data DTKS ya, bagian rekomendasi ya. Lanjut ya, rekomendasi penting ya. Ya, DTKS, transparansi data DTKS pada tingkat terbawah itu penting. RT RW desa. Jadi siapa sih yang di klaster 1, desil 1, desil 2, 3, 4, 5, orang tuh nggak tahu begitu. Orang tahu melihat misalnya yang punya motor itu katakanlah dari desil 3, 4 kok dapatnya lebih besar daripada saya yang nggak punya apa-apa. Itu kan nggak kelihatan begitu. Orang tuh harus dipahami dia masuk klaster apa dan sebagainya, sehingga memang ketika dia mendapatkan bantuan yang berbeda, dia ada kesepahaman. Itu yang menurut saya penting, dan juga tahu siapa yang paling berhak, misalnya di 15. Jadi yang lain juga pentingnya. Tentu saja dengan transparansi ini ada kontrol dari masyarakat. Oh dia nggak boleh, dia nggak bisa dapat program ini karena ini, tapi kan tidak bisa dilakukan karena di tingkat bawah katakanlah ini kan datanya dari pusat, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini problem begitu. Karena itu memang penting menurut saya ya mengevaluasi seluruh program, dan kalau mungkin adalah integrasi bantuan sosial, nggak boleh dipisahkan dengan berbeda-beda seperti ini. Kita nggak bisa, karena yang data 40% akhirnya tingkat kesalahannya tinggi sekali, dan itu menyebabkan banyak uang negara dibuang gitu. Yang saya kira, nah integrasi itu tuh harus ada 2 skema. Yang
dalam situasi normal dan ada maupun situasi bencana. Ini nggak ada begitu. Jadi datanya data normal yang kurang tapi digunakan sebagai data protokol bencana. Nah, ini problemnya besar banget gitu. Yang terakhir ya lembaga peradilan maupun lembaga lain terutama masyarakat juga terlibat mengawal agar lebih akuntabel, ya harus diberi ruang begitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Terakhir tentu saja ada lembaga pengaduan masyarakat maupun untuk problem solver agar paling tidak mengurangi potensi konflik di tingkat masyarakat. Ya, kerugian negara yang mau nggak mau ini terjadi dan kecurangan dan gratifikasi. Saya kira benar bahwa laporan BPK HPS 2 tahun 2019 memang ya potensi kerugian negara di bansos besar sekali, tapi sayangnya saya tidak bisa mendownload begitu beberapa data yang belum keluar dan saya jadikan referensi. Saya kira itu Mas Sofyan, Bang Laude, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Tauhid. Sebelum kita lanjut, kita punya 30 menit ke depan untuk berdiskusi. Selamat berbuka bagi teman-teman di Indonesia bagian timur ya. Karena banyak juga teman-teman yang dari Unhas, kemudian dari UNM, kemudian dari Ambon yang terlibat di sini di diskusi Merdeka Talk ini. Jadi selamat berbuka. Saya tangkap dari pandangan Pak Laude dengan Bang Tauhid tadi, sama-sama kemudian mengungkapkan potensinya ada. Bukan lagi potensi, sebenarnya nyata. Pasti ada pengalaman Bang Laude di KPK beberapa tahun sudah menunjukkan bahwa bantuan-bantuan yang berupa bencana ini rawan korupsi, dan tadi fakta-faktanya sudah dihadirkan oleh Bang Laude. Kemudian Bang Laude juga sudah menyampaikan dengan jelas dan sangat kuantitatif bahwa potensial kerugian yang diakibatkan oleh BLT yang tidak tepat sasaran ini adalah adanya kecurangan-kecurangan dan ini berakibat fatal. Cuman menjadi menarik kalau kemudian konklusinya adalah kita harus mengawalnya bagaimana sementara peraturan perundangannya ya Perpu nomor 1 sudah dikunci supaya kemudian ini bukan kasus pidana tapi perdata dan juga tidak bisa disalahkan dalam kondisi bencana. Nah, monggo teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan saya persilakan. Saya buka sesi 3 pertanyaan dulu cepat aja. Siapa yang pertama? Aldi. Leonard Manuputi. Oke, Pak Leonardo ya, Pak. Leonardo, kemudian satu, kemudian siapa lagi? Ada saya, lagi? Aldi saya. Oh, Aldino, kemudian ada lagi? 2, 3, ada lagi? Saya punya kolega ini Pak Saharudin. Mau bertanya Pak Saharudin? Oke, 2 dulu, silakan. Pak Leonardo. Saya nanti daftar ya. Oh, Pak Wito. Oke, Pak Wito, oke, silakan. Salam Mas Saharudin, teman saya. Oke. Baik, silakan Pak Leonardo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang kita permasalahkan hari ini ialah tolong host suaranya unmute. Bentuk transparansi dari pemerintah. Jadi ulang Pak Leonardo, diulang Pak Leonardo. Ya, jadi permasalahan kita pada hari ini ialah bagaimana bentuk transparansi dari pemerintah serta keterbukaan dan keberanian masyarakat untuk mengawasi hal tersebut. Karena sudah diatur juga pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik terdiri dari 2 pengawasan internal dan eksternal. Seperti yang kita ketahui bersama, ini kurang adanya transparansi dari pemerintah sehingga program serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kurang tepat sasaran. Maka dari itu mungkin menurut saya penerapan untuk meminimalisir dampak korupsi tersebut dapat diatasi dengan membuat data geospasial yang dimana data ini tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam, dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Jadi kebijakan BLT, bantuan sosial, dana desa ditambah sumbangan dan
sumbangan komunitas dan lain sebagainya itu dapat terdistribusi dan adil dan tidak tumpang tindih. Maka dari itu pertanyaan saya, bagaimana menurut pemateri terkait hal tersebut? Karena saya rasa data geospasial ini kita dapat meminimalisir dampak maladministrasi tadi, sehingga oknum yang mungkin mau mengambil hak-hak masyarakat yang terkena COVID-19 dan lain sebagainya itu dapat diperkecil dengan hal tersebut. Jadi semua kebijakan dan bantuan sosial dan lain sebagainya jadi tepat sasaran di situ. Mungkin tanggapan saja terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Leonardo. Mas Aldino silakan. Ya, Mas Aldino to the point aja ya. Banyak yang bertanya ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi gini Pak, saya sependapat dengan bahwa potensi korupsi itu kan sangat besar. Ini terjadi di daerah saya Pak. Mungkin bisa lihat media atau apa, sudah ada di media. Di desa Pulau Panggung, Kecamatan Pajabulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di sini masyarakat mengadakan demonstrasi Pak ke kepala desa. Dan ini sangat jarang terjadi, bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau ada masyarakat desa ini demo ke kepala desa, untuk daerah saya jarang terjadi, Pak. Nah, masyarakat di sini mempertanyakan soal BLT itu sebetulnya. Mereka ketika menonton Bapak Jokowi mengatakan bahwa masyarakat akan mendapat BLT itu sebesar 600.000. Nah, tapi karakteristik penerimanya ini tidak jelas siapa sebetulnya. Apa orang miskin atau seperti apa. Ada juga definisi yang menyatakan bahwa yang akan mendapat BLT itu juga bantuan juga, itu orang yang kehilangan mata pencaharian. Nah, tapi kalau petani di sini, Pak, petani tidak akan kehilangan mata pencaharian. Tetapi kalau kehilangan pendapatan bisa jadi. Karena harga komoditas hasil pertanian sekarang ini anjlok semua. Ini bahkan harga cabai, tomat, harga cabai aja sini 6.000 sampai 7.000 per kilo, saking anjloknya. Kemudian, kalau seandainya yang menerima itu adalah orang miskin, sebetulnya desa itu sudah ada datanya. Tetapi beberapa waktu lalu, seluruh masyarakat rumah tangga di sini diminta untuk mengumpulkan fotokopi KK dan KTP. Jadi persepsi masyarakat semua rumah tangga ini akan mendapatkan BLT juga. Nah, kemudian juga ada Bapak Jokowi mengatakan bahwa seharusnya pekan lalu BLT itu sudah cair. Tetapi masyarakat sampai sekarang masyarakat masih ada yang belum ada kejelasan gitu. Dan ini hal ini semakin aneh lagi Pak, karena kemarin saya baca di Kabupaten Lahat juga, ini di Desa Ulat Lebar. Nah, desa ini sudah membagikan atau sudah mencairkan uang BLT sebesar 600.000 itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kok bisa ada desa yang sudah membagikan, ada desa yang bahkan tidak tahu bantuan itu benar ada atau tidak. Padahal cakupannya dalam satu kecamatan dan satu kabupaten. Menurut pemateri atau pandangan Bapak sekalian, ya, apakah yang terjadi sekarang ini, yang tadi saya jelaskan, ini cenderung menuju karena sistem informasi yang buruk atau cenderung sudah terjadi korupsi di situ, Pak? Nah, jadi kira-kira kalau seandainya kita ini cenderung sudah terjadi korupsi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengontrol ini? Karena kalau seandainya ikut-ikut seperti desa lain melakukan demonstrasi, di sini banyak kepala desa yang memiliki kekuasaan lain selain jadi kepala desa, yang tidak mungkin masyarakat turun ke jalan. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira tadi kemana, dan kita sebagai masyarakat bagaimana cara mengontrolnya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Aldino. Satu lagi Pak Sahar itu Pak Sowito, silakan. Baik, kalau tidak ada saya tambahkan ini dari chat ya, dari Ibu Rohani. Ini terutama kepada Pak Laude, bahwa mengikuti paparan Pak Laude, ternyata potensi korupsi penanganan COVID ini sangat besar sekali. Paling tidak yang saya catat dari paparan Pak Laude adalah 6 faktor: uang banyak, proses penunjukan langsung, data yang tidak sinkron, konflik of interest, lemahnya pengawasan hingga aturan hukum yang belum tegas, dan di akhir presentasi memang disampaikan oleh Pak Laude bahwa masyarakat, NGO, community, universitas, petani, semua unsur harus terlibat untuk mengawasi. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak teknisnya? Sementara, mohon maaf, mungkin orang membanding periode Bapak dan sekarang KPK-nya. Nah, dalam konteks ini, menurut Pak Laude, bagaimana teknisnya supaya kemudian
peran partisipasi warga dalam korupsi, ya antisipasi korupsi itu bisa terjadi. Baik, saya persilakan Pak Laude untuk memberikan respon dulu dari 3 penanya. Terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, bahwa dari Pak Leonard tadi mengatakan bahwa adalah penting ada data geospasial untuk mengurangi kesimpang siuran data. Saya setuju itu, setuju sekali. Tapi kenyataannya datanya itu juga belum ada sampai hari ini. Memang ada data yang program Satu Peta pemerintah itu ya, itu saya bantuin, saya masih ingat, dari zamannya SBY. Dari saya bantuin UKP 4. Sampai saya selesai dari KPK, belum selesai juga sampai hari ini data geospasial itu. Oleh karena itu, maka saya pikir memang penting itu akan meningkatkan transparansi, akan mengurangi ketidaksinkronan data, tetapi untuk sekarang kayaknya belum kita bisa pakai dengan baik. Yang kedua, sebenarnya yang lebih cepat itu, kalau saya jadi presiden, saya memaksa saja semua kementerian desa, kementerian dalam negeri, pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, Kemensos, kementerian pertanian, karena 5 kementerian itu yang paling banyak memegang data yang berhubungan dengan orang miskin. Dengan Kemenaker dan tenaga kerja ya. 7 itu tolong dudukan saja mereka itu sinkronkan datanya. Kalau semua itu datanya sinkron, mungkin untuk penyaluran bantuan sosial, BLT, dan sehubungan yang mendapat yang terimplikasi akibat COVID ini, mungkin bisa kita kurangi tumpang tindihnya. Yang kedua, kita sebenarnya bisa memakai itu KTP. KTP kita itu walaupun belum elektronik, tetapi sebenarnya bisa kita jadikan data. Masalahnya sekarang itu belum semua juga terdaftar. NIK itu belum bisa kita gunakan sebagai single identity number. Saya masih ingat pada waktu di KPK ketika kita menyidik seseorang, NIK-nya itu ada yang satu orang itu sampai 2, 3 atau bahkan beberapa. Sehingga itu kemungkinan itu juga harus kita. Tapi ke depan itu penting, tetapi untuk sekarang ini saya pikir ya masih agak susah kita pakai. Tadi teman dari Indef sudah dengan jelas menunjukkan beberapa ketimpangan, baik itu dalam data maupun di dalam untuk penyaluran bantuan itu. Khusus untuk yang teman dari Sumatera Selatan, itu juga terus terang saya kaget. Karena sampai hari ini ternyata COVID ini kan sudah dibahas itu sampai dengan, anggaplah kita anggap Februari, Maret, April. Sampai sekarang itu dana yang dijanjikan itu belum sampai juga ke provinsi. Termasuk jaminan, ini nih saya dari Sulawesi Selatan, baru saja saya baca berita. Salah seorang bupati mengancam akan mengeluarkan pasien corona ke masyarakat karena APD-nya rumah sakit itu tidak mencukupi. Sampai APD saja masih banyak. Ya, ini kan bahasa-bahasa frustrasi seorang bupati gitu kan. Seperti itu. Jadi memang yang saya paling tidak suka ini juga adalah program COVID ini itu menjadi sangat political. It is too political. Lihat keributan antara Prof DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Dan di dunia maya,
karena sekarang ini kita agak susah bekerja di dunia nyata, itu kalau menyalahkan presiden sendiri, kita dianggap itu sangat benci presiden, pasti kita adalah bagian dari apa itu istilah mereka itu. Ada kampret, ada kadrun, ada macam-macam. Ini apaan sih sebenarnya seperti itu? Jadi tidak ada lagi masyarakat yang berpikir waras itu, yang di media sosial itu agak susah. Oleh karena itu saya sangat senang kalau misalnya universitas itu level of engagement-nya itu lebih banyak, khususnya mahasiswanya. Kalau mahasiswanya juga terpolarisasi antara kubu pemerintah dan oposisi bayangan yang nggak jelas juga di mana, karena oposisi di Indonesia itu hampir tidak ada sekarang. Seperti itu. Itu juga mungkin lebih bagus. Khusus mau melapor kemana, yang mudah-mudahan KPK masih oke. Tolong telepon 198. Ya. 198 itu bisa. Ya, itu secure. Lainnya itu dibuka dari jam kerja. Coba telepon 198. Dari sana mungkin akan disampaikan ke pengaduan masyarakat. Tetapi sekali lagi, banyak sekali yang COVID ini nanti tidak bisa ditangani oleh KPK. Mengapa? Karena undang-undang KPK itu mengatakan bahwa pertama, penyelewengannya harus 1 miliar atau lebih. Yang kedua, dari segi pelakunya adalah penyelenggara negara. Jadi kalau yang kerjakan camat, kepala desa, ya itu belum masuk kategori penyelenggara negara. Sehingga itu tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau bupati, kepala dinas, itu sudah mulai bisa ya. Kepala dinas pun kadang masih sering diributin by definition. Jadi memang itu agak susah. Tetapi di samping lapor ke KPK, lapor ke polisi lah. Lapor ke polisi. Ya mudah-mudahan mereka juga masih bisa dilapori. Saya seperti itu. Jadi saya pikir hanya itu yang saya ingin sampaikan dari saya dan teman dari Indef. Mungkin Pak Tauhid. Pak Tauhid, sekedar informasi, gambar Bapak itu terbalik loh Pak. Mungkin HP-nya dipasang terbalik atau gimana. Kelihatannya seperti terbalik. Bapak miring. Gitu. Baru kembali. Seperti itu. Jadi terima kasih. Sambil nunggu buka, boleh saya silakan Pak Tauhid untuk menjawabnya lagi. Silakan, Bang Tauhid, silakan ya. Untuk merespon pertanyaan. Ya, saya kira makasih Bang Loden ini dikasih masukan terakhir soal posisi foto. Nah, saya kira saya hanya menambahkan soal yang tadi disampaikan Bang Lode. Pertama soal geospasial ya. Nah, memang kalau geospasial menunjukkan titik lokasi penangkapan dan sebagainya. Tetapi memang yang paling berat adalah mendeskripsikan karakteristik pengeluaran rumah tangga atau pendapatan rumah tangga sebagai sebuah data yang terintegrasi dalam geospasial. Ini yang menurut saya berat gitu ya di tengah situasi seperti ini begitu. Apalagi tadi bahwa sebenarnya kita punya undang-undang untuk satu data yang dikeluarkan oleh BPS untuk data-data apapun, bukan hanya geospasial, tapi seluruh data yang ada di kementerian itu disatukan ke BPS. Tapi itu baru sekedar undang-undang, tapi realitasnya itu sulit terjadi. Misalnya saja data produksi padi di mana BPS menggunakan KSA, sementara Kementan menggunakan perhitungan sendiri dengan kebutuhan konsumsi per makanan, terutama untuk padi berapa begitu, sehingga bisa dihitung kebutuhan dan produksinya juga agak berbeda begitu. Jadi memang agak masalah kita berkaitan dengan data. Kalau geospasial ya beban biayanya luar biasa, itu besar sekali gitu agar bisa diterjemahkan. Mungkin itu juga menjadi kendala begitu. Tapi saya setuju dengan tawaran Bang Lode. Sebenarnya kalau semua data NIK itu menjadi baseline,
itu mudah sekali bisa kita lacak begitu. NIK terhubung ke data di katakanlah adminduk, kemudian data di perbankan, kemudian data di perpajakan, data di aset dan sebagainya. Saya kira itu akan sangat mudah kalau bisa diterapkan, dan itu memang berlaku di banyak negara. Tetapi lagi-lagi kita aja kemarin menurut saya pengalaman menyusun satu NIK aja beratnya minta ampun, apalagi sudah dikorupsi besar-besaran begitu untuk data itu. Jadi ini tantangannya dan memang nggak mudah, dan memang ya kita tetap mendorong itu bisa cepat realisir agar satu data bukan sekedar regulasi atau anjuran atau permintaan, tapi benar-benar direalisasikan. Nah, kemudian yang kedua mengenai di isu di tingkat desa, saya kira memang problemnya tidak sederhana ya. Kalau bahwa apa yang terjadi di desa agak sulit dikontrol kalau memang ada dominasi elit-elit desa terhadap sebagian besar masyarakat, sehingga transparansi data tidak terpenuhi, ketidaktepatan sasaran semakin tinggi, maupun hal-hal lain yang menurut saya problem. Nah, karena itu memang perlu menurut saya ya mungkin bisa dilakukan pada situasi normal. Ada memang kelompok masyarakat independen yang saya kira BPN masih cukup independen untuk bisa terlibat dalam mengawal data ini lebih bagus lagi begitu. Ini yang menurut saya penting begitu. Yang kedua ya pada level daerah, desa sendiri katakanlah data tersebut harus ditransparansikan begitu, siapa yang menerima dan sebagainya. Namun pemerintah juga pusat karena bisa mendefinisikan siapa masyarakat yang katakanlah paling miskin, hampir miskin, rentan miskin, sampai yang katakanlah masyarakat di luar miskin, sehingga mereka tahu siapa yang paling berhak. Nah, selama ini kan nggak ada. Nah, itu yang menyebabkan kerancuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai. Nah, intinya memang transparansi. Namun satu lagi terakhir, saya setuju bahwa komunikasi politik pemerintah, komunikasi informasi bantuan ini sangat buruk sekali ya kalau saya lihat ya. Antara satu menteri dengan menteri lain itu berbeda pandangan, berbeda tujuan begitu. Jadi lucu begitu, sehingga tentu saja korbannya adalah masyarakat. Tadi apalagi soal katakanlah perbedaan soal bantuan, kapan PSBB berlaku dan tidak, yang satu mau maju, yang satu mau membatalkan, yang satu mau mengendorkan, sangat disayangkan. Nah, seharusnya kan sebelum diumumkan ke publik itu solid dulu begitu. Nggak boleh menteri katakanlah mengeluarkan statement yang berbeda dengan koordinatornya. Ini kan sudah ada gugus tugas, tapi gugus tugas sepertinya memang tidak terlibat sama sekali soal bantuan sosial, soal pemulihan ekonomi, seolah-olah hanya mendata berapa jumlah yang terjangkit kena kasus baru, dirawat, sembuh dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itu, tapi gugus tugas yang benar-benar bisa menjangkau seluruh kerangka aksi penanganan COVID ini yang tidak terjadi. Jadi ada problem kelembagaan, transparansi yang memang menurut saya ini berat di kita begitu. Nah, saya juga heran kenapa kita punya pengalaman bencana di Aceh dan sebagainya, kenapa tidak bisa juga mengambil hikmah gitu, termasuk ya kita sudah mengalami krisis 97-98 termasuk 2008 yang seharusnya sudah ada yang bisa disampaikan begitu. Nah, ini saya kira lesson learn-nya yang tidak dipelajari. Dan paling utama adalah ya kita memberes database yang benar-benar menjadi ujung pangkal kekacauan selama ini. Saya kira mungkin dari saya Mas Sofyan. Baik, terima kasih Bang Tauhid. Teman-teman sekalian, kita tersisa 3 menit lagi sebenarnya, tapi masih adalah bisa 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Memang masih ada batu sandung ini, Pak Laude. Kalau kemudian 2 periode terakhir ya KPK begitu dirasakan kehadirannya, ya, ketika ada pelaporan dari masyarakat, kemudian ada bau-bau korupsi yang terjadi dalam bantuan, kemudian direspon positif dan cepat oleh KPK, dan juga yang terpenting adalah civil society juga bergerak untuk memberikan informasi penting terkait ini. Nah, kalau kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh
Bang Tauhid dan juga Pak Laude tadi, potensial korupsinya sangat besar sekali ini, dari 405 triliun uang negara. Nah, kalau hanya melaporkan dan ada Perpu yang kemudian nomor 1 yang pasal 27 ya, Perpu nomor 1 2020 nomor pasal 7 yang kemudian begitu mengikat, melindungi ya pejabat negara di dalam penanganan ini. Nah, sebenarnya bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa dicermati atau bisa dilakukan dengan cepat dan membuktikan dengan nyata agar kemudian uang negara ini terselamatkan, serta kemudian para pengkorupsi atau koruptor yang melakukan ini ditindak tegas oleh negara. Nah, ini ada juga informasi seperti itu yang disampaikan oleh kami di chat. Ya, gitu, Oke. Pak Laude. Terima kasih ya. Ya kita husnuzon saja ya, kita berprasangka baik ya kepada KPK dan semoga saja masih sebenarnya walaupun ada Perpu itu, kalau penegak hukum bisa membuktikan bahwa ada niat jahatnya dia untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, itu namanya disebut mens rea di dalam hukumnya, guilty mind. Nah, dia memang punya niat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya atau orang lain. Itu bisa sebenarnya, walaupun dengan Perpu itu. Tetapi tadi sekaligus membaca, sekaligus memberikan komentar terhadap Pak Tauhid, itu LKPP mengeluarkan surat edaran khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Yang salah satunya di poin ketiga itu, PPK, pejabat pembuat komitmen melaksanakan langkah-langkah. 1, dapat menunjuk penyedia antara lain pernah menyediakan barang dan jasa sejenis. Jadi kalau dulu dia bisa nunjuk gitu. Nah, kalau dulu itu sudah bisa dianggap perbuatan melawan hukum kan? Menunjuk karena tidak sesuai tender. Tidak sesuai dengan perpres. Tapi surat edaran ini mengecualikan itu. Jadi potensinya menjadi lebih besar lagi kalau dia konflik of interest. Ini karena saya satu kampung dengan Pak Sofyan ini, lebih bagus saya tunjuk dia saja untuk pengadaan semua alat pertanian di Sulawesi Tenggara. Nah, misalnya, boleh itu, tetapi ada syaratnya sih, bahwa orang atau perusahaan tersebut pernah melakukan kegiatan yang serupa. Yang kedua, untuk pengadaan barang, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, menerbitkan surat pesanan, melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Ya, yang itu kan semua gampang, tinggal dibuatkan kwitansi saja. Sebenarnya cukup hal-hal yang seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan seperti ini makin melebarkan potensi korupsinya. Nah, memang karena jangan juga kita terlalu berprasangka buruk. Karena zaman COVID ini ya harus cepat. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga kalau auditor itu selalu diberi atau penyidik selalu diberi ilmu yang namanya tidak boleh kamu percaya terus. Harus selalu ada kecurigaan. Itu yang disebut saya lupa, professional suspicion atau apa itu namanya. Jadi kita harus menyisakan kecurigaan terhadap sesuatu. Nggak boleh percaya sekali atas sesuatu. Oleh karena itu, maka forum di IPB ini saya pikir ya harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, bukan curiga, tapi waspada. Itu aja bahasanya. Kita waspada bahwa semua orang itu belum tentu dia bisa melaksanakan seperti yang diharapkan oleh pemerintah atau undang-undang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Laude. Bang Tauhid ada tanggapan, silakan.
Makasih Bang. Ya saya terutama soal Perpu ya tadi pertanyaan dari Mas Sofyan. Ya, saya kira memang kalau dalam posisi ini ya secara politik sebenarnya ya memang nggak susah karena hanya satu fraksi yang menolak dan lainnya setuju. Artinya ini sah menurut undang-undang dan dijalankan. Nah, tinggal memang adalah ya saya kira tinggal memang ya kita pasang antena, pasang mata dan sebagainya. Kalau memang ada potensi penyalahgunaan wewenang, ada potensi korupsi dan sebagainya, ya saya kira mau nggak mau harus dibuka seluas-luasnya. Karena paling tidak ini menunjukkan sikap kita terhadap sesuatu yang menurut kita anggap tidak benar begitu. Yang kedua saya kira memang ya paling tidak walaupun kita tadinya berharap dengan KPK, paling enggak kita memang harus menyampaikan beberapa fakta temuan dan sebagainya dan menyatakan perlu ada penyelidikan dan penting untuk dilakukan pengawalan dari implementasi Perpu 1 2020 ini. Nah, karena memang menurut saya potensi moral hazardnya tinggi gitu. Kalau bansos mungkin sebagian banyak lari masyarakat, tapi kita nggak tahu misalnya yang tadi katakanlah pengadaan untuk kesehatan dan sebagainya, tentu banyak dunia usaha yang terlibat. Kemudian untuk program pemulihan ekonomi, lebih susah lagi itu. Karena bisa seperti BBI seperti dulu begitu, yang seharusnya tanda kutip tidak dibantu, tidak perlu dibantu, dia sehat-sehat saja perusahaannya, tapi dengan skema sekarang gitu, dia bisa dapat keringanan cicilan yang menurut kita tidak perlu dan itu jumlahnya sangat besar. Itu kan sensitivitas kita harus coba ke situ sehingga tadi benar kata Bang Laude ya, kita tidak suudzon tapi waspada perlu. Sepakat Bang. Ya, makasih Mas Sofyan. Baik, saya terakhir mempersilakan ini ada kolega saya dari Makassar, dari Universitas Negeri Makassar, Pak Syukur. Pak Syukur, monitor Pak. Pak Muhammad Syukur. Iya Pak, ya Pak. Ya, ada tanggapan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Saya kira sudah banyak hal tadi diungkapkan terkait dengan bantuan sosial di masa COVID-19 ini. Ada juga problem di kita. Di samping kurang tepat sasaran, bantuan yang diberikan juga itu kurang tepat. Seperti misalnya ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yang notabene umumnya adalah petani, itu diberikan bantuan beras. Ada bantuan beras yang umumnya masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan beras karena mereka punya beras sendiri. Nah, itu juga banyak problem di kita hal seperti itu. Kemudian kalau kita mencermati ya perpres yang dikemukakan oleh Pak Laude tadi, nyaris sebenarnya kita tidak punya harapan untuk mempermasalahkan bantuan sosial di masa COVID ini. Masyarakat hanya sebatas bisa mengawasi, tetapi dalam proses hukum lebih jauh itu kita sebenarnya sudah tidak punya harapan lagi dengan perpres itu, peraturan presiden yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya sudah kehilangan harapan Pak dengan keluarnya Perpu itu untuk melakukan proses hukum lebih jauh. Hanya ya sekedar berdoa seperti yang sebutkan Pak Laude, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran bantuan Covid ini. Pertanggungjawabannya ya hanya di hadapan hukum Allah nanti di akhirat nanti. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pemerintah sudah memproteksi diri sebenarnya. Terima kasih Pak Syukur. Ada satu lagi dari Jambi teman saya, kolega saya Pak. Silakan Pak Malik. Pak Malik ingin memberikan komentar. Ini pengajar dari Jambi juga. Silakan Pak Malik. Oke, baik Pak Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Selamat dan terima kasih untuk semua senior-senior dan pada kesempatan ini. Mendengar penjelasan dari dua pemateri tadi, Pak Laude dan Pak Tauhid, memang saya juga jadi sama nih perasaannya sama Pak Syukur bahwa seakan-akan kita ini memang sudah hampir tidak ada harapan. Tapi sebagai
rakyat Indonesia yang seharusnya masih memiliki harapan ke depannya, paling tidak kita optimislah untuk mencari cara-cara lain, bahwa selagi rasa-rasanya selagi Tuhan masih diakui di muka bumi, keadilan pasti akan tetap ada. Baik, nah terkait dengan bantuan terhadap korban COVID, ada satu hal yang sepertinya menurut saya terlupakan oleh pemerintah. Di mana-mana sudah muncul bantuan sembako, terus kemudian bantuan langsung tunai, sampai pada bantuan hand sanitizer dan masker dan sebagainya. Ada satu komunitas bangsa ini yang sesungguhnya menjadi harapan ke depan yang hampir terlupakan menurut saya. Dan sepertinya terlupakan karena sampai hari ini hampir belum pernah dibicarakan secara serius. Kelompok generasi muda yang sedang dalam sekolah, khususnya yang mahasiswa. Pembacaan saya dari data-data yang sederhana dan masih dalam bentuk hipotesa lah, mungkin, bahwa saya berkeyakinan pasca COVID mahasiswa se-Indonesia akan off minimal 25%. Minimal 25%. Kenapa alasannya? Kenapa saya mengatakan demikian? Alasannya adalah bahwa mahasiswa kita di Indonesia itu persentasenya yang ekonomi keluarganya berasal dari buruh tani, buruh pelabuhan, dan buruh pabrik sangat tinggi, Pak. Dan kelompok Malik bisa dipercepat, Pak Malik? Ya, dan kelompok ini menghadapi persoalan yang sangat besar di dalam perekonomiannya akibat COVID. Oleh sebab itu menurut saya pemerintah mungkin ada baiknya segera memikirkan bagaimana memberikan solusi pada mahasiswa-mahasiswa yang ekonomi lemah, karena semester yang akan datang ini di masa semester ganjil itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, ada kos-kosan, kemudian ada biaya UKT, dan ada biaya hidup yang saya yakin itu akan sangat berat bagi mahasiswa maupun orang tuanya. Saya pikir itu saja mungkin Pak Sofyan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya minta masing-masing 1 menit ke Pak Laude dengan Bung Tauhid closing statement-nya terkait dengan tadi dua akademisi agak juga spesialis lah melihat kondisi sekarang dengan Perpus 1 2020 ini, betapa kuatnya negara untuk mengatur sementara ruang partisipasi untuk mengkritik dan memberikan masukan agak lemah. Bagaimana Pak Laude? Silakan sekaligus closing statement dengan Bang Tauhid melihat situasi dan apa saran strategi yang coba kita lakukan. Bukan lagi potensi korupsi pasti ada, tapi apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai civil society? Ya. Terima kasih banyak. Saya akan mengakhirinya dengan yang optimis, biar kita buka puasa juga enak. Bahwa dulu pada waktu saya kuliah, saya diajarin oleh guru saya almarhum begitu. Kalau saya disuruh memilih, katanya mana aturan yang bagus tetapi pelaksananya jelek, atau aturannya bagus tapi pelaksananya jelek, atau aturannya jelek tapi pelaksanaannya bagus gitu. Dia bilang lebih bagus kita pilih walaupun aturannya jelek, kalau pelaksanaannya baik itu insya Allah akan lebih baik. Jadi saya juga berharap bahwa hari ini para penyelenggara negara kita baik. Ya, kita kan berharap, tidak sejelek dulu, seperti itu. Walaupun terus terang saya sangat meragukan itu, tapi kan kita harus memupuk idealisme, kita harus memupuk optimisme. Kalau enggak ya kita bunuh diri saja kan, kalau enggak boleh kayak begitu. Oleh karena itu maka harus lebih banyak suara kita itu kita perdengarkan ke orang. Kita harus betul-betul sampaikan bahwa bukannya kita benci. Kalau kita mengusulkan sesuatu kepada presiden, kepada DPR, kepada gubernur, bupati, bukan benci kepada kita. Karena sebagai wujud sayang, wujud cinta, maka kita peringatkan mereka. Strateginya ke depan,
saya pikir strategi pencegahan dari awal itu penting. Mumpung ini uangnya belum didisburse, seharusnya akademisi, civil society sudah mempersiapkan, dan teman-teman di Indef itu pasti sudah kaji benar. Ini bagaimana sih sebenarnya mengawalnya? Karena korupsi itu dimulai dari planning. Yang kedua, pada saat pembuatan budgetnya itu, S3 itu pemanfaatan budgetnya. Bahkan pada saat pengawasan pun kemungkinan korupsinya bisa terjadi. Oleh karena itu, ya kita lihat dari semua tahapan itu kita persiapkan dengan baik. Dan yang penting suaranya. Makin banyak akademisi, makin banyak mahasiswa yang menyuarakan keprihatinannya, insya Allah akan didengarkan. Itu aja. Terima kasih. Selamat berbuka, teman-teman. Ya, silakan Bang Tauhid. Segera mungkin Bang Tauhid, silakan. Ya, ini terakhir ya, bentar lagi buka ini. Ya, menurut saya bahwa kita tinggal berharap dari suara publik, suara independen yang bisa bersuara dengan media masing-masing. Kalau teman-teman akademisi silakan, saya kira mudah-mudahan tidak takut lagi dengan rektornya memarahi dan sebagainya. Ya, kebebasan akademik ini penting sehingga bisa menyuarakan aspirasi dan bisa memberikan suara masyarakat yang genuine begitu. Nah, satu lagi tentu saja perlu ada channeling yang menurut saya penting agar memang agar kita punya arah yang lebih jelas kemana arah perubahan daripada apa yang kita suarakan. Tentu saja kalau sekarang dulu kita bergantung ke KPK, saya kira masih banyak orang-orang yang kita bisa temukan, bisa memberikan secara harapan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Saya bertemu banyak dengan orang-orang yang seperti itu, yang senang sekali dengan kritik, dan mereka senang kalau misalnya mendapat masukan yang substansi. Nah, kita masih punya peluang seperti itu, meskipun mungkin kalau di ruang publik kelihatannya agak hopeless, tetapi tidak, beberapa cara perlu kita lakukan. Yakin bahwa memang ini butuh pengorbanan dan tenaga dan effort yang cukup besar. Saya kira demikian, Mas Sofyan. Mudah-mudahan memberikan semangat teman-teman untuk selalu bisa berada di jalan yang benar. Baik, terima kasih Bang Tauhid. Jadi judulnya adalah potensi korupsi di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada potensinya? Jelas ada. Ya, kemungkinan besar 50% ke atas. Tapi kemudian apa upaya yang harus kita lakukan ke depan? Upayanya adalah harus kita suarakan. Suarakan terus sebanyak mungkin bahwa pencegahan harus dilakukan, bahwa implementasi harus dikritisi, kemudian pengawasan juga harus dilihat dengan baik celah-celahnya, jangan sampai kemudian terjadi penyalahgunaan uang negara kepada sebagian sekelompok orang. Untuk itu kemudian suara publik harus disuarakan baik di medsos dimanapun, terutama teman-teman kampus dan teman-teman aktivis yang hadir di forum ini. Yang kedua adalah memang perlu challenge ya. Kita perlu kemudian berkomunikasi dengan banyak pihak, ya tidak perlu menggantungkan kepada satu institusi. Dengan cara ini mungkin saya kira cara cepat yang ditawarkan oleh Bang Tauhid tadi mengenai bagaimana upaya-upaya untuk pemenahan. Nah, saya kira ini tema kita Merdesa Talk Seri 4. Saya terima kasih sekali kepada Pak Laude atas waktunya, kemudian kesempatannya untuk bersama-sama di Merdesa Talk Seri 4 ini. Terima kasih Pak Laude, kemudian juga Bang Tauhid, terima kasih atas waktunya. Dan selamat berbuka bagi narasumber kita dan semua peserta yang hadir di dalam diskusi Merdesa Talk ini. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di Merdesa Talk Seri 5. Semoga kita kemudian diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.